Dengan menggunakan waktu setengah tahun untuk mewujudkan peningkatan teknologi secara menyeluruh terhadap sebuah negara yang memiliki populasi mendekati 100 juta jiwa. Secara teori, mungkinkah itu? Jika dilihat dari tingkat teknologi rata-rata manusia bumi saat ini, tentu saja itu tidak mungkin. Karena meskipun telah memiliki teknologi dalam hal tenaga kerja dan sumber daya material, pasti tidak akan mampu mencukupi. Namun, jika manusia memperoleh suatu jenis tenaga kerja yang jauh melampaui kemampuan manusia, maka ceritanya akan berbeda. Setelah memperoleh 80% warisan peradaban Luoshazhe, Zhang Yi sepenuhnya menyelesaikan masalah energi. Ini juga berarti bahwa lebih dari 200.000 unit kehidupan mekanis yang ia peroleh dari ras Changyuan dapat sepenuhnya dikerahkan ke dalam pekerjaan produksi. Robot Luoshazhe telah menggantikan mereka sebagai kekuatan tempur utama, sehingga kehidupan mekanis milik ras Changyuan ini kembali ke fungsi aslinya, yaitu konstruksi dan pembangunan. Sesuai dengan perintah yang telah ditentukan, mereka dapat bekerja selama 24 jam tanpa henti, dan tingkat kesalahan kerja mereka sangat rendah. Dalam setengah tahun berikutnya, waktu terasa seperti ditekan tombol percepat. Sejak kembali dari Mars, Zhang Yi hampir tidak memberi dirinya waktu untuk bernapas dan langsung mendorong seluruh negara Huaxu ke jalur kegilaan pembangunan infrastruktur. Kota Tianhai menjadi inti dari seluruh rencana ini. Protokol insinyur yang ditinggalkan oleh ras Yihen sepenuhnya dibuka, dan sebagian teknologi konstruksi serta energi dari peradaban Luoshazhe juga diambil dari basis data link. Ditambah dengan teknologi asli milik ras Changyuan, 3 sistem teknologi ini digunakan secara bersamaan, langsung mendorong perkembangan peradaban negara Huaxu melampaui perjalanan yang biasanya membutuhkan puluhan ribu tahun bagi peradaban lain. Lebih dari 200.000 unit kehidupan mekanis tipe konstruksi bekerja tanpa henti siang dan malam. Pada siang hari, mereka merobohkan kota lama. Pada malam hari, membangun bangunan baru. Lengan derek, kereta rel, dan mesin perakitan otomatis membentang di langit kota Tianhai seperti air terjun baja. Dalam hal material, tentu tidak ada kekurangan. Sejumlah besar biji besi kaya yang ditambang dari Mars telah selesai dilebur selama 2 tahun sebelumnya. Melalui perbandingan material khusus dan proses peleburan, mereka menciptakan jenis paduan baru yang dapat digunakan secara massal. Zhang Yi telah menyaksikan sendiri tingkat kekuatan bangunan yang dibuat dari material ini. Ketika ia bertarung melawan 3 penjaga dari peradaban Luoshazhe, bahkan ia tidak mampu sepenuhnya menghancurkannya. Maka dapat dibayangkan betapa mengerikannya kota yang dibangun menggunakan material tersebut. Dari beton hingga fasad kaca, hingga baja tulangan konstruksi baru, setiap teknologi tampak sederhana, tetapi semuanya merupakan hasil perkembangan peradaban Luoshazhe selama ratusan juta tahun. Hanya satu teknologi semen saja sudah cukup untuk diteliti oleh manusia bumi selama ribuan tahun. Inilah keuntungan menyalin pekerjaan. Bisa langsung menyalip di tikungan. Satu demi satu mesin pencampur besar membentangkan pipa sepanjang ribuan meter, menuangkan beton, yang kemudian mengeras menjadi jalan, sekaligus membentuk gedung-gedung setinggi 100 meter. Dalam semalam, belasan gedung setinggi 100 meter tumbuh di tepi pantai. Keesokan harinya, para penduduk sekitar bangun dengan mata setengah tertutup. Saat membuka jendela, reaksi pertama mereka bukanlah keterkejutan, melainkan sudah terbiasa. Kenapa ada satu lagi? Kemarin di sini masih tanah kosong. Kota Tianhai sekarang benar-benar berubah setiap hari. Namun, ada juga yang menunjukkan ekspresi cemas. Melihat kehidupan mekanis yang bekerja tanpa henti siang dan malam, mereka bergumam pada diri sendiri. Rasanya sekarang, kita semua sudah menjadi tidak berguna. Penduduk kota Tianhai adalah para elit negara Huaxu. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Sebagian besar dari mereka adalah ilmuwan dengan teknologi mutakhir, peneliti, dan pengrajin kelas atas. Namun perlahan-lahan, di hadapan kehidupan mekanis, mereka merasakan tekanan. Karena sebagian besar pekerjaan mereka telah digantikan oleh kehidupan mekanis. Apakah suatu hari nanti, ketika kehidupan mekanis berkembang terlalu baik, kita akan digantikan? Seseorang mengajukan pertanyaan seperti itu.
Namun, semua orang merasa bingung. Tidak tahu apakah dalam jangka panjang hal ini baik atau buruk. Mereka hanya dapat memastikan satu hal, setidaknya dalam jangka pendek, hal ini jelas lebih banyak manfaat daripada kerugian. Benteng Tianhai juga mengalami peningkatan tingkat transformasi kualitatif dalam setengah tahun ini. Lapisan luar baru tidak lagi sekadar paduan berkepadatan tinggi, melainkan satu lingkaran perangkat medan pertahanan menyeluruh. Fondasi medan gaya ras Yihen ditumpuk dengan struktur kompensasi getaran ruang dari peradaban Lushaze, ditambah teknologi baru hasil pemahaman Lukeran sendiri. Secara sederhana, dulu Benteng Tianhai adalah kota baja yang hampir tidak terpengaruh oleh bencana alam, tetapi sulit menahan serangan pasukan manusia super. Karena itu, sebelumnya kota Tianhai beberapa kali dihancurkan. Namun sekarang, kota Tianhai memiliki kerangka baja super kuat dan perisai energi seperti tempurung kura-kura. Paman Yu secara pribadi melakukan beberapa uji tekanan. Ia mengenakan versi peningkatan armor Dewa Iblis Terminator, berdiri di lingkar luar Benteng Tianhai, menghadapi tembakan energi dengan daya penuh, menghantam perisai berkali-kali hingga dadanya memercikan bunga api. Namun hasilnya, perisai hanya bergetar sedikit. Menurut data simulasi, dalam kondisi penuh, lapisan medan pertahanan ini mampu menahan serangan bertubi-tubi dari tingkat kesatria secara langsung. Yang Xin melihat data dan melaporkan kepada Zhang Yi. Dalam waktu singkat, bahkan serangan tingkat ratu pun masih bisa ditahan untuk sementara. Paman Yu menggosok bagian dada armor yang terasa panas akibat getaran, lalu tertawa. Singkatnya, tidak bisa ditembus, benar-benar tidak bisa ditembus. Kota Tianhai sekarang benar-benar stabil. Ini adalah benteng super. Zhang Yi berdiri di tepi pantai, memandang ke depan. Dari ujung langit, terbentang dinding pertahanan raksasa yang tak terlihat batasnya, seperti kubah terbalik yang sepenuhnya menutupi kota Tianhai. Bukan hanya di atas permukaan tanah, bahkan ruang bawah tanah pun terlindungi dengan ketat. Ia sangat menyukai perasaan pertahanan absolut ini. Kedepannya, meskipun aku tidak secara pribadi menjaga tempat ini, kota Tianhai tidak akan lagi diinjak-injak sesuka hati. Zhang Yi menghela napas panjang dengan puas. Namun, hanya mampu bertahan tentu saja tidak cukup. Jika pertahanan sudah sempurna, maka kemampuan serangan juga harus mengikuti. Penelitian senjata antimateri pun mulai dimasukkan ke dalam agenda selama periode ini. Dalam data yang ditinggalkan oleh peradaban Lushaze, terdapat banyak teori dasar tentang penyimpanan dan pengendalian antimateri. Zhang Yi bahkan turun tangan langsung menjaga laboratorium, menuliskan pengalamannya dalam menggunakan antimateri antara dunia kegelapan dan alam semesta nyata menjadi rumus, lalu bekerja tanpa henti bersama Lukeran dan superkomputer buatan. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih memahami daripada dirinya. Karena ia sudah mampu menggunakan sebagian kekuatan antimateri, bahkan dapat secara nyata mengambil kekuatan tersebut dari dunia kegelapan. Dengan adanya demonstrasi kekuatan yang lebih intuitif, kecepatan penelitian senjata baru oleh Lukeran meningkat pesat. Meriam penghancur bintang berbasis antimateri, versi paling dasar, akhirnya berhasil mereka ciptakan. Intinya adalah sebuah hulu ledak antimateri mikro, yang dikemas dalam ruang absolut aman melalui penyegelan ruang. Saat ditembakkan, segel tersebut dilepaskan seketika, memungkinkan antimateri bersentuhan dengan materi dalam jumlah setara, lalu melepaskan energi anihilasi yang sangat mengerikan. Setelah melihat nilai teoritisnya, bahkan Lukeran pun tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin, lalu berkata dengan kagum, "Yang disebut Dewa Kematian Cinta itu, yang menggunakan prinsip fisika sederhana, berupa reaksi fusi nuklir untuk menciptakan daya hancur. Di hadapan senjata antimateri, itu hanyalah seperti pedang besar dan tombak panjang." Uji coba penembakan, meriam pemusnah bintang antimateri dipilih dilakukan di lapangan target laut yang jauh dari daratan untuk mencegah kebocoran rahasia inti. Tentu saja seluruh area tersebut telah diblokade secara spasial. Dengan kemampuan Zhang Yi saat ini, melakukan hal seperti ini bukanlah hal yang sulit. Sebuah pulau logam yang dilas dari kapal perang bekas ditarik hingga ratusan kilometer ke permukaan laut, dijadikan sebagai target. Langit suram, gelombang tidak terlalu besar. Kapal Dreamer melayang tenang di atas permukaan laut.
Meriam pemusnah bintang antimateri yang baru dipasang di haluan kapal mengarah diam ke kejauhan. Hitung mundur 10 detik. Energi stabil, inti tersegel dengan baik. Otorisasi peluncuran dikonfirmasi. Zhang Yi berdiri di ruang komando kapal induk. Kedua tangannya disilangkan di dada, hanya sedikit memiringkan kepala untuk melihat garis cakrawala di luar jendela samping. Tembakan! Sebuah titik cahaya gelap yang nyaris tak terlihat melesat dari haluan kapal, berubah menjadi bintang 4 hitam raksasa, hampir menelan seluruh cahaya di ruang tersebut. Dalam radius belasan mil laut, cahaya seketika meredup, seolah-olah memasuki malam yang dalam. Detik berikutnya, dunia di kejauhan terdiam sejenak. Kemudian, segumpal cahaya gelap yang sangat aneh muncul di atas pulau logam itu. Semua instrumen pengamatan serentak menunjukkan kondisi kritis. Dalam radius 1 kilometer dari pusat ledakan, struktur materi hampir sepenuhnya terhapus, logam menguap, dan air laut seketika tervaporisasi menjadi rongga raksasa. Bukan sekadar menghancurkan struktur materi, bukan pula meledakkan sebuah pulau menjadi pecahan batu yang beterbangan di langit, melainkan benar-benar menghapus keberadaannya. Lenyap akibat pertemuan antimateri dan materi biasa, hingga bahkan molekul pun tergerus habis. Di jembatan kapal, untuk sesaat hanya tersisa suara napas. Xu Pangzi menelan ludah, menggaruk kepala dan berbisik. Kalau benda ini bisa mengenai secara langsung, seharusnya bisa membunuh target tingkat kesatria, bukan? Yang Xin menambahkan, dengan syarat, pihak lawan berdiri diam dan membiarkan kita membidik dengan tepat. Kecepatan tembakan meriam pemusnah bintang memang sangat tinggi, tetapi jika seorang manusia berevolusi telah mencapai ranah tingkat ksatria, kebanyakan pasti memiliki berbagai cara kuat untuk menyelamatkan diri. Kecuali targetnya adalah tipe pengguna kemampuan aturan, seperti Hotu, yang kemampuan melarikan dirinya tidak terlalu kuat. Jika tidak, ingin hanya mengandalkan meriam pemusnah bintang untuk membunuh target tingkat ksatria secara langsung, kemungkinan besar tidak akan semudah itu. Zhang Yi tersenyum, memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Ini baru permulaan. Kedepannya senjata kita akan semakin kuat. Dan dengan ini, kita juga memiliki daya gentar yang besar. Senjata dengan tingkat seperti ini akhirnya dipasang pada 3 kapal perang super dan menara meriam inti benteng Tianhai. Menara pertahanan lainnya hanya dilengkapi dengan hulu ledak antimateri tingkat standar, digunakan untuk menghadapi kemungkinan invasi peradaban kuno. Melihat meriam pemusnah bintang antimateri yang baru dikembangkan, sudah memiliki kekuatan seperti ini, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ling di sampingnya. Menurutmu, bagaimana tingkat ini? Tidak terlalu bagus. Jawaban Ling tetap dingin. Ini hanya meniru bentuk luar, seperti melihat mobil lalu membuat mainan dari tanah liat. Sangat kasar. Pada masa puncaknya, ras Yihen memiliki kekuatan untuk menghancurkan unit setingkat bintang. Zhang Yi mengusap hidungnya. Dalam hati berpikir, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Siapa yang menyuruh kalian menjadi ras puncak alam semesta? Ngomong-ngomong, aku punya satu pertanyaan lagi. Kau pernah mengatakan kepadaku, pada masa puncaknya, ras Yihen bisa mengerahkan seluruh sumber daya di alam semesta. Lalu bagaimana kalian melintasi puluhan miliar, bahkan ratusan miliar tahun cahaya untuk mencapai pinggiran alam semesta? Bumi adalah inti alam semesta. Meninggalkan bumi berarti menjelajah ke wilayah luar alam semesta. Apakah kalian telah menguasai teknologi yang melampaui kecepatan cahaya? Ling melirik Zhang Yi, lalu berkata dengan tenang, "Saat kau mencapai tingkat Omega, kau akan tahu bagaimana melampaui kecepatan cahaya." Hati Zhang Yi tergerak. Melampaui kecepatan cahaya, menurut relativitas umum, berarti bisa menjelajahi ruang dan waktu, kembali ke masa lalu. Apakah itu satu-satunya jalan? Tapi, ia memegang dagunya, bertanya dengan bingung, bukankah ini sebuah paradoks? Lihat, aku ingin melampaui kecepatan cahaya agar bisa melakukan perjalanan antariksa ke tempat yang lebih jauh. Tetapi jika melampaui kecepatan cahaya, berarti melintasi waktu. Lalu apakah aku berpindah ke masa lalu? Atau berpindah ruang? Ling melirik Zhang Yi dengan datar. Kau cukup banyak berpikir. Namun, setelah terdiam sejenak,
ia tetap berkata perlahan. Yang bisa melampaui ruang dan waktu hanyalah pikiran manusia. Zhang Yi tidak bisa menahan tawa. Kau sekarang semakin puitis. Apa kau terlalu banyak menonton Tiny Times akhir-akhir ini? Ling memutar mata. Beberapa hal, meskipun aku katakan sekarang, kau juga tidak akan mengerti. Nanti pada waktunya, kau akan memahaminya sendiri. Setelah mengatakan itu, ia menutup mata dan langsung kembali ke dalam ruang dimensi Zhang Yi. Zhang Yi hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Namun baginya, perjalanan antariksa masih merupakan jalan yang sangat panjang. Mencerna teknologi dari peradaban insinyur dan perampok pasir saja, paling cepat pun membutuhkan waktu puluhan tahun. Contoh paling sederhana, meskipun mereka kini telah memiliki seluruh teknologi tersebut, mereka masih tidak mampu mereplikasi bahkan sebuah baut kecil dari ras Yihen. Jalan perkembangan teknologi masih panjang dan penuh beban. Pada saat yang sama, dalam setengah tahun ini, kekuatan tempur Zhang Yi dan orang-orang di sekitarnya juga mengalami lompatan besar secara keseluruhan. Indeks kemampuan Zhang Yi dalam setengah tahun ini tidak mengalami peningkatan sama sekali, tetap berada di angka 56.000 poin. Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, semakin ke belakang, peningkatannya akan semakin lambat. Namun lambatnya peningkatan itu justru merupakan perlambatan yang disengaja. Karena perjalanan ke Mars membuatnya menyadari bahwa sekadar meningkatkan indeks kemampuan tidak terlalu berarti. Yang dibutuhkan adalah pendalaman, pemahaman yang lebih dalam terhadap kemampuan diri, serta mengoptimalkan penggunaannya hingga batas maksimal. Ling pernah mengatakan kepadanya bahwa kecepatan peningkatan kekuatan tempurnya, jika dilihat di antara berbagai ras, sudah tergolong tingkat monster. Ia hanya membutuhkan waktu 8 tahun untuk menempuh jalan yang bagi para jenius ras lain, bahkan dengan dukungan penuh sumber daya seluruh ras mereka, membutuhkan setidaknya puluhan tahun. Bahkan bagi ras berumur panjang, memerlukan ratusan hingga ribuan tahun. Di satu sisi, ini adalah bentuk kasih terakhir Sang Pencipta kepada generasi ke-6 manusia. Di sisi lain, hal ini juga karena baptisan 148 miliar bagian esensi spiritual dari ras Yihen yang membuka belenggu tubuhnya. Apa yang dimaksud dengan belenggu? Itu adalah batas atas bakat seseorang. Dengan sumber daya yang sama, hasil yang ditunjukkan oleh orang yang berbeda bisa sangat jauh berbeda. Misalnya orang-orang seperti Bailey Changqing dan Deng Shentong. Batas atas mereka kira-kira hanya sampai tingkat uskup. Setelah mencapai tingkat itu, memberikan lebih banyak sumber daya pun tidak akan banyak berarti. Kecuali mereka mendapatkan peluang khusus di kemudian hari. Atau Zhang Yi secara paksa menumpuk sumber daya pada mereka. Mereka pada dasarnya tidak akan mampu menembus batas tersebut. Namun kecepatan peningkatan kemampuan Zhang Yi dan Yang Xinxin sangatlah luar biasa dan jarang terjadi. Inilah hadiah terakhir dari ras Yihen, nilai sejati dari baptisan lautan esensi spiritual. Sementara itu, Paman Yu, Liang Yue, Xu Pangzi, Deng Shentong, Bailey Changqing, Wudi. Para rekan lama yang telah menemani Zhang Yi bertarung sejak kiamat hingga sekarang dalam periode ini, satu persatu juga dibawa untuk menjalani peningkatan menyeluruh. Peningkatan indeks kemampuan memiliki batas, tanpa perang, tanpa kemampuan untuk merampas sumber kekuatan dari para pengguna kemampuan kuat lainnya. Indeks kemampuan mereka akan sangat sulit meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan tempur secara keseluruhan, mereka harus mengandalkan faktor eksternal. Maka dari itu, baju zirah yang mereka kenakan menjadi bagian terpenting dalam keseluruhan proyek. Rancangan struktur armor dari ras Yihen, detail teknis armor Dewa Iblis, penghancur milik ras Changyuan, ditambah modul parsial dari para perampas pasir, 3 sistem ini digabungkan, lalu Ling membantu menyatukan standar antarmukanya. Hasil akhirnya adalah satu set armor tempur kelas atas yang hampir mencapai standar pasukan pengawal elit Yitugar. Setelah setiap orang mengenakannya, mereka semua memiliki ilusi seperti, kenapa tiba-tiba aku terasa lebih tinggi 2 cm? Kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan output energi semuanya meningkat secara menyeluruh. Dalam waktu singkat, daya tempur yang meledak dapat dipertahankan pada kisaran tingkat uskup, antara 30.000 hingga 40.000 poin.
Selain konsumsi energi yang sangat tinggi, tidak ada kekurangan lainnya. Menurut laporan Lukeran, satu unit armor Dewa Iblis tipe baru yang beroperasi penuh selama 1 menit membutuhkan energi yang cukup untuk menopang pasokan listrik seluruh negara selama 1 hari. Jika bukan karena Zhang Yi yang kembali dari Mars dengan sumber daya melimpah, ia sama sekali tidak akan berani melakukan peningkatan seperti ini. Kalau tidak, situasinya akan menjadi memalukan. Mampu membuatnya, tetapi tidak mampu menggunakannya. Untungnya, seiring kekuatan tim Zhang Yi yang semakin meningkat, pertempuran yang mereka hadapi di masa depan tidak akan terlalu sering terjadi. Dan begitu perang benar-benar pecah, itu pasti menjadi pertempuran hidup dan mati. Pada saat seperti itu, tidak ada lagi yang peduli soal pemborosan sumber daya. Armor Deng Shentong berwarna putih. Itu adalah permintaan khusus yang ia ajukan kepada Lukeran. Karena sebagai pengguna kemampuan atribut cahaya, radiasi cahaya yang ia lepaskan berwarna putih, sehingga lebih cocok dipadukan dengan armor putih. Setelah mendapatkan armor tersebut, ia berdiri di depan cermin cukup lama, lalu tak kuasa menahan diri untuk menghela napas kagum. Kalau saja 8 tahun yang lalu, aku punya satu set seperti ini, aku bisa menghancurkan seluruh dunia sendirian. Xu Pangzi meliriknya dengan santai, lalu berkata sambil tersenyum nakal. 10 tahun yang lalu, bahkan untuk mengenakan armor ini saja, kamu tidak memenuhi syarat. Meskipun mereka telah mendapatkan armor jenis baru, atas perintah Zhang Yi, mereka tetap sangat rendah hati. Di luar, mereka masih menyamarkannya dengan seragam tempur biasa. Menyembunyikan kemampuan tetap menjadi strategi yang biasa digunakan Zhang Yi. Jangan pernah membiarkan orang lain mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya. Hanya dengan begitu efek intimidasi maksimal dapat dipertahankan. Cukup sesekali saja menunjukkan taring dan cakar. Sementara itu, di sepanjang garis perbatasan 6 wilayah besar, dalam setengah tahun ini telah bermunculan deretan menara raksasa yang tampak seperti monster. Setiap menara energi memiliki ketinggian ratusan meter. Tubuh menara dipenuhi cincin energi melingkar dan susunan antena, seperti garpu tala raksasa yang tertancap di bumi. Menara-menara itu terhubung dengan menara energi utama di pusat kota Tianhai. Melalui teknologi transmisi energi nirkabel milik peradaban perampas pasir, ditambah cincin stabilisasi medan dari ras Changyuan, menara utama Tianhai mampu mengirimkan energi stabil ke menara-menara perbatasan ini dari jarak ribuan kilometer. Begitu memasuki kondisi perang, menara energi di perbatasan 6 wilayah akan bekerja sama untuk membentuk medan pertahanan. Itu adalah perisai yang benar-benar menyelimuti seluruh garis perbatasan negara. Di udara akan muncul tirai cahaya transparan, sementara di darat terbentuk penghalang energi yang tebal. Kekuatan ledakannya cukup untuk menahan sebagian besar gelombang binatang buas, menahan tembakan meriam energi, bahkan mampu menahan terobosan para ahli kuat dari peradaban kuno dalam waktu singkat. Tentu saja, inti energi seluruh negara Huaxu berada di kota Tianhai. Bahkan hingga hari ini, Zhang Yi masih belum melepaskan kendali. Ia mungkin tidak mengurus urusan personel atau administrasi 6 wilayah, tetapi itu tidak berarti ia sepenuhnya mempercayai para petinggi di sana. Hanya dengan memegang kendali kekuatan bersenjata, barulah seseorang memiliki hak bicara mutlak. Tembok besar era baru telah dibangun. Qin Shi Huang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa lebih dari 2000 tahun kemudian, negara Huaxu masih menggunakan tembok besar untuk menahan invasi asing. Berdiri di bawah salah satu menara energi yang baru dibangun, Li Changong menengadah melihat menara yang menjulang tinggi hingga menembus awan, tak kuasa menahan diri untuk menghela napas kagum. Persenjataan seluruh rakyat juga telah didorong ke tingkat baru dalam setengah tahun ini. Senapan biasa dan senjata dingin sepenuhnya dieliminasi, digantikan oleh generasi demi generasi senjata energi, senjata rel magnetik, dan meriam apung mikro. Setiap warga dewasa memiliki satu set kerangka luar mekanis versi dasar yang dapat meningkatkan beban tubuh dan kecepatan reaksi dalam waktu singkat pada saat kritis. Bukan untuk membuat mereka bertarung, melainkan sebagai langkah antisipasi, agar saat bencana terjadi, mereka dapat melarikan diri dan bersembunyi dengan lebih baik. Dalam latar belakang seperti ini,
pasukan prajurit bentuk kehidupan mekanis mulai dikerahkan dalam skala besar. Di berbagai legiun, garis pertahanan kota, dan benteng, mulai terlihat formasi mekanis yang tersusun rapi. Mereka tidak perlu makan, tidak perlu tidur, tidak akan mengeluh, dan tidak akan melarikan diri. Selama energi terus tersedia, mereka dapat bertempur terus-menerus selama puluhan jam di medan perang. Kekuatan nasional negara Huaxu secara keseluruhan dalam setengah tahun ini telah berkembang hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam rapat tingkat tinggi, Departemen Statistik mengeluarkan laporan demi laporan, dan semua grafik menunjukkan tren kenaikan yang mencolok. Bentuk kehidupan mekanis benar-benar sesuatu yang luar biasa. Bahkan, ada yang tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Setelah terbiasa menggunakannya, para prajurit berdaging dan berdarah itu malah terasa agak tidak efisien. Keuntungan bisa dilihat oleh semua orang. Namun, keraguan juga mulai muncul secara diam-diam. Pada hari itu, di pusat komando pertempuran Benteng Tianhai, rapat rutin baru saja berakhir. Sebagian besar perwakilan dari 6 wilayah telah pergi. Hanya tersisa beberapa proyeksi tokoh inti dari kota Tianhai di ruang rapat. Li Changgong ragu sejenak, tetapi tidak langsung mematikan proyeksi 3 dimensi. Zhang Yi sedang membaca laporan tentang pemeliharaan menara energi di meja. Ia menyadari tatapan Li Changgong, lalu mengangkat kepala dan tersenyum. Ada apa? Mau bicara berdua denganku? Memang ada satu masalah. Li Changgong duduk di tepi meja, punggungnya tegak lurus, tetapi kali ini wajahnya menunjukkan sedikit keraguan yang jarang terlihat. Jumlah dan otoritas bentuk kehidupan mekanis terus meningkat. Mereka hampir memiliki umur abadi. Selama ada material, mereka bisa diperbaiki. Selama ada pusat kendali, mereka bisa diaktifkan kembali. Bagi mereka, melakukan replikasi diri juga sangat mudah. Meskipun saat ini kita memegang kendali utama, siapa yang bisa menjamin bahwa suatu hari nanti mereka tidak akan lepas dari kendali kita? Pada saat itu, bukankah kita sama saja dengan membesarkan musuh yang bahkan tidak bisa kita hadapi sendiri? Ini adalah pertanyaan yang banyak orang tidak berani ucapkan, tetapi terus berputar di dalam benak mereka. Peradaban Changyuan yang hancur karena kehancuran diri sendiri, serta peradaban perampas pasir yang diperbudak balik oleh kecerdasan super, semua itu terlintas di benak Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi mengusap pelipisnya, lalu menutup laporan di tangannya dengan suara keras. Kamu tanya aku? Ia mengangkat pandangan, menatap Li Changgong. Aku harus tanya ke siapa? Li Changgong tertegun, tidak menyangka jawaban seperti itu. Jangan menatapku seperti itu, aku serius. Zhang Yi menyilangkan kaki, bersandar di kursi, lalu menyipitkan mata perlahan. Jangan menganggapku terlalu pintar atau terlalu hebat. Aku hanyalah orang biasa yang di tengah kiamat ini berjuang untuk melindungi diri dan keluargaku hingga bisa bertahan hidup sampai hari ini. Dunia ini pada dasarnya hanyalah sebuah panggung darurat yang besar. Semua orang sekadar bertahan seadanya, jadi jangan pernah menganggap siapapun terlalu hebat. Aku sendiri juga hanya menambal sana-sini untuk negara Huaxu di dunia yang sudah hancur ini, melakukan yang terbaik sebisaku. Menurutmu, sejauh apa aku bisa memikirkan masa depan? Zhang Yi mengulurkan tangan, mengambil sebuah pena dari atas meja, lalu dengan santai menggambar sosok manusia kecil di atas kertas, kemudian menggambar sebuah botol infus darah. Aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Dahulu ada seseorang yang terluka parah dan sangat membutuhkan transfusi darah. Namun di bank darah, satu-satunya kantong darah yang cocok untuknya terdeteksi mengandung virus HIV. Ia menggambar tengkorak kecil sebagai lambang virus itu. Dalam situasi seperti ini, menurutmu dia harus menerima transfusi atau tidak? Li Changgong mengernyitkan kening, lalu tanpa berpikir panjang menjawab, tentu saja menolak. Tidak ditransfusi. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa seperti itu? Tapi, Zhang Yi kembali menggambar sebuah garis elektrokardiogram yang hampir terputus di atas kertas. Bagaimana jika dokter mengatakan bahwa nyawanya tinggal di ujung tanduk? Jika tidak ditransfusi, dalam 10 menit dia pasti mati. Jika ditransfusi dia bisa hidup, tetapi harus membawa virus itu.
Ia meletakkan pena, lalu menatap Li Changgong. Dalam kondisi seperti ini, jika kamu adalah orang yang terluka itu, apa yang akan kamu pilih? Lampu ruang rapat bersinar stabil, dan suara hembusan udara dari ventilasi suhu konstan terdengar samar. Namun ruangan itu begitu sunyi, hingga suara gesekan kertas pun terdengar jelas. Li Changgong terdiam cukup lama. Kalau begitu, hanya bisa ditransfusi dulu. Ia menggertakkan gigi, lalu memberikan jawabannya. Selamatkan nyawa terlebih dahulu, baru pikirkan yang lain. Aku juga akan memilih seperti itu. Zhang Yi tersenyum kecil, meremas kertas itu menjadi bola, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Negara Huasu saat ini seperti orang yang terluka parah itu. Langit hampir gelap, dan jalan di depan masih sangat panjang. Kita terpaksa memilih beberapa jalan yang tampaknya tidak sempurna, bahkan berisiko demi terus melangkah maju. Menggunakan makhluk kehidupan mekanis bukan soal suka atau tidak suka, melainkan soal apakah kita bisa bertahan hidup atau tidak. Ia mengangkat bahu, bersandar di kursi, dan nadanya menjadi lebih santai. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Aku juga tidak cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa aku bisa mengendalikan semuanya. Dunia ini sendiri hanyalah sebuah panggung darurat yang besar, di mana-mana penuh tambalan, di mana-mana ada perancah sementara. Semua orang menambal sana-sini, berusaha mempertahankan keadaan saja sudah sangat sulit. Apa yang bisa kulakukan hanyalah berusaha agar semuanya tidak runtuh terlalu cepat. Intinya hanya satu, tidak memiliki penyesalan dalam hati. Li Changgong menatapnya, dan tiba-tiba merasa bahwa orang yang selalu mereka dorong ke garis terdepan itu justru paling memahami betapa rapuhnya jalan yang mereka pijak. Lalu bagaimana jika suatu hari mereka benar-benar lepas kendali? Ia tetap mengajukan pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kita bertarung saja lagi. Zhang Yi mengangkat tangan, tersenyum dengan sangat serius. Bagaimanapun, semua persiapan yang seharusnya kita lakukan, sudah kita lakukan. Jika menang, kita lanjut melangkah ke depan. Jika kalah, ia berhenti sejenak. Pandangannya jatuh pada sebuah menara energi yang sedang dibangun di luar jendela. Jika kalah, anggap saja generasi kita gagal menopang panggung darurat ini. Itu juga takdir. Zhang Yi sendiri bahkan tidak tahu sampai kapan ia bisa hidup. Apalagi memikirkan masa depan. Setelah pembicaraan sampai pada titik ini, Li Changgong justru tidak lagi bertanya. Karena ia tahu, orang yang berdiri di garis terdepan itu sudah memberikan jawaban yang cukup jujur. Dalam waktu setengah tahun, tanpa terasa, waktu berlalu begitu saja. Kekuatan keseluruhan negara Huaxu dalam setengah tahun yang tampak tenang ini telah mengalami peningkatan menyeluruh dari inti hingga permukaan. Namun, atas instruksi Zhang Yi, seluruh negara Huaxu tetap mempertahankan sikap yang luar biasa rendah hati. Tidak ada parade militer yang pamer kekuatan, tidak ada propaganda besar-besaran, bahkan uji coba senjata. Baru pun dilakukan secara diam-diam di fasilitas bawah tanah. Hanya satu hal yang tidak bisa disembunyikan, yaitu medan pertahanan yang menyelimuti langit negara Huaxu. Dari luar, seluruh wilayah negara itu tampak seperti diselimuti lapisan cahaya yang sangat tipis. Pada sudut tertentu, akan muncul lingkaran cahaya samar, seolah-olah negara itu dibungkus oleh cangkang telur yang hampir tak terlihat. Medan pertahanan ini aktif sepanjang waktu, tetapi tidak selalu mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Ini adalah teknologi dari ras Yihen, versi sederhana. Namun pengendalian konsumsi energinya sangat presisi, menggunakan sistem respons pemicu. Hanya ketika terdeteksi adanya serangan, energi akan dalam sekejap dikirim dari menara energi inti kota Tianhai ke titik yang ditentukan untuk memberikan perlindungan. Adapun konsumsi energi untuk mempertahankan operasinya sehari-hari, hanya setara dengan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir besar. Bagi Zhang Yi saat ini, itu hanyalah beban yang tidak berarti. Stasiun pengamatan dari 5 negara peradaban kuno di sekitarnya segera menangkap perubahan ini. Ketika detektor ketinggian tinggi menabrak lapisan medan itu dan terpental kembali, data pengujian di layar sempat membuat para ilmuwan mereka terdiam selama 10 menit penuh. Ini,
Susunan pertahanan tingkat batas nasional. Kapan mereka memperluas medan pertahanan hingga keluar perbatasan negara? Semua orang tahu apa arti medan pertahanan yang mampu melindungi seluruh negara. Itu bukan lagi pertahanan titik tunggal, melainkan sikap tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk serangan mendadak. Yang lebih penting, skala proyek seperti ini menunjukkan bahwa kemampuan gabungan negara Huaksu dalam energi, komputasi, material, dan penguasaan, titik ruang telah jauh melampaui perkiraan mereka sebelumnya. Sejak pertempuran itu, Zhang Yi telah menegakkan wibawa di hadapan dunia. Dampak dari pertempuran itu tidak hanya berupa lautan mayat di medan perang, tetapi juga sepenuhnya mengubah cara 5 peradaban kuno memandang negara Huaksu. Negara-negara kuat lama yang sebelumnya angkuh tiba-tiba berubah menjadi lebih ramah. Satu persatu cabang zaitun, dengan senyum ramah, dilemparkan dari berbagai arah. Berbagai delegasi dengan berbagai alasan terus-menerus mengajukan permohonan kunjungan ke kota Tianhai untuk memperdalam pemahaman dan menghapus kesalahpahaman. Berharap dapat menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama jangka panjang yang stabil dengan negara Huaksu. Segala ketidaknyamanan di masa lalu hanyalah kesalahpahaman akibat komunikasi yang kurang lancar. Sekarang, kami dengan tulus mengakui kekuatan negara Huaksu. Bahkan ada yang berkata dengan serius, situasi dunia saat ini penuh ketidakpastian. Kita semua adalah tetangga di benua ini, sudah seharusnya saling menguatkan dan menghadapi kesulitan bersama. Perwakilan ras serigala bergigi dengan mulut penuh taring, berbicara dengan senyum penuh keramahan dan ketulusan. Bahkan raksasa dari ras Titan pun berlutut setengah di tanah, menunjukkan ketulusan dan kerendahan hati mereka. Ras-ras yang dulu arogan dan tidak memandang negara Huaksu, kini tiba-tiba menjadi ramah dan bersahabat. Saluran komunikasi terenkripsi antar negara dipenuhi kata-kata yang menjilat. Zhang Yi duduk di aula komando perang, memandang satu persatu telegram diplomatik dengan bahasa yang lembut ditampilkan di hadapannya, sementara senyum di wajahnya mengandung makna yang dalam.